Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Esti Suryati. Saya dari kampus Cekarawangsa. Saya unit 1 dan saya ingin menjelaskan RPP saya, yaitu tentang tumbuhan hijau. Pertanyaan, proses tumbuhan hijau mengolah makanan dengan cara fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat makanan yaitu air atau H2O dan karbon dioksida, CO2, dan bahan-bahan yang didapatkan dari dalam tanah. Untuk proses pengambilan diserap tumbuhan lewat akar, khususnya melalui rambut akar. Sedangkan untuk gas karbon dioksida didapatkan lewat mulut daun atau stomata, dan lubang kecil pada batang yaitu lentisel. Itu reaksi fotosintesis bisa kita tulis atau bisa kita lihat sebagai berikut, yaitu air seperti ini. Seperti ini air, H2O plus karbon dioksida atau CO2. Habis itu cahaya atau klorofil tambah karbohidrat tambah oksigen atau CO2. Seperti yang gambar ini, saya jelaskan reaksi kimia fotosintesis. Yang pertama, 6 CO2 tambah 12 H2O ditambah cahaya tambah C6H12O6 atau 6O2 tambah 6H2O. Yang pertama, ini ada tumbuhannya. Dan dalam pertama, air diperoleh dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh xilem. Ini air atau H2O. Habis itu karbon dioksida diperoleh dan diserap oleh stomata. Ini karbon dioksida menyerap kemari. Dan yang ketiga, cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia memproduksi glukosa atau gula. Dia menerima cahaya matahari. Habis itu yang keempat, hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak tumbuhan dan sisanya, dan disimpan sebagai cadangan makanan. Kita menghasilkan C6H12O6 atau glukosa. Habis itu saya ingin menjelaskan faktor-faktor dari hasil reaksi kimia. Yang pertama, kandungan klorofil. Apa itu kandungan klorofil? Klorofil sangat berperan dalam menangkap energi cahaya dan mengubah menjadi energi kimia. Semakin tua usia daun, maka kemampuan fotosintesis semakin berkurang. Hal itu dikarenakan adanya perombakan pada klorofil dan berkurangnya fungsi kloroplas. Yang kedua, luas permukaan daun. Luas permukaan daun mempengaruhi banyaknya cahaya yang diserap oleh klorofil. Yang ketiga, ada stomata. Stomata itu ialah kemampuan membuka dan menutup stomata yang sangat mempengaruhi masuknya karbon dioksida ke daun. Dan yang keempat, kadar karbon dioksida di udara. Apa itu? Karbon dioksida merupakan bahan dasar berlangsungnya fotosintesis. Makin banyak kadar karbon dioksida di udaranya, akan semakin cepat terjadinya fotosintesis. Dan yang kelima, ada kadar oksigen. Kadar oksigen adalah semakin tinggi kadar oksigen, maka semakin rendah laju fotosintesis. Dan yang keenam, yaitu ada cahaya.
Semakin tinggi intensitas cahaya, laju fotosintesis semakin meningkat. Cahaya matahari juga mempengaruhi pembentukan klorofil. Misalnya kecambah yang hidup di tempat yang gelap tidak dapat membuat klorofil secara sempurna. Dan yang selanjutnya, suhu udara di gambarnya, dan umumnya semakin tinggi suhunya, laju fotosintesis akan meningkat. Namun jika suhu terlalu tinggi, fotosintesis akan berhenti karena rusaknya enzim yang berperan dalam fotosintesis. Dan yang terakhir, air tanah. Ketersediaan air tanah juga mempengaruhi kadar air pada sel daun dan dapat memicu terbukanya stomata. Dan saya ingin menjelaskan tahap reaksi fotosintesis. Yang pertama ada reaksi terang dan reaksi gelap. Apa itu reaksi terang? Reaksi terang merupakan proses yang terjadi dengan membutuhkan cahaya matahari. Reaksi terang terjadi dalam satu ruangan kosong pada kloroplas dan disebut dengan membrane tilakoid. Dalam reaksi ini, klorofil menyerap cahaya matahari. Energi yang didapat dari cahaya matahari ini akan digunakan untuk memecah molekul air menjadi molekul oksigen serta hidrogen. Dan yang kedua, reaksi gelap. Apa itu reaksi gelap? Reaksi gelap adalah reaksi yang terjadi tanpa menggunakan bantuan cahaya matahari. Proses reaksi gelap adalah mengubah karbon dioksida atau CO2 menjadi glukosa. Reaksi gelap ini terjadi pada stroma atau kloroplas. Reaksi gelap ini hanya terjadi setelah reaksi terang. Pada proses reaksi gelap sangatlah kompleks. Habis itu saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tanaman. Ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal merupakan bahan yang mempengaruhi fotosintesis dari tumbuhan itu sendiri. Artinya setiap tumbuhan yang berbeda jenis maka akan berbeda reaksi fotosintesis. Meskipun hidup pada tanaman lingkungan dan kondisi yang sama. Habis itu kedua, faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Merupakan faktor yang mempengaruhi fotosintesis dari luar, seperti kandungan air dan mineral dalam tanah, hasil temperatur, kandungan CO2 pada udara, dan kandungan O2. Kandungan air mineral dalam tanah, jika tanaman mendapatkan kualitas air dan mineral baik air dalam tanah, maka reaksi fotosintesis juga akan berlangsung cepat. Dan temperaturnya, reaksi fotosintesis tergantung pada enzim. Enzim tidak dapat bekerja apabila mendapatkan suhu di bawah 5 derajat Celcius atau lebih dari 50 derajat Celcius. Suhu terbaik untuk enzim ini adalah 28-30 derajat, dan kandungan CO2 dan kadar karbon dioksida pada udara minimal 0,03%. Jika karbon dioksida banyak, maka reaksi fotosintesis semakin baik. Kandungan O2, kadar oksigen dalam tanah juga dapat menghemat atau respirasi tumbuhan. Dan saya ingin menjelaskan dan hasil fotosintesis disimpan dalam cadangan makanan. Yang pertama, contoh tumbuhannya ialah pada tumbuhan umbi. Contohnya apa? Pada kentang,
singkong, ketela, bawang merah, dan bawang putih. Kedua, pada buah, contohnya tanaman mangga, apel, jeruk, pepaya, dan pisang. Pada biji-bijian, contohnya ialah tanaman kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, dan jagung. Pada batang, contohnya tanaman sagu dan tebu. Dan manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan hijau, terutama tumbuhan sebagai sumber makanan. Hampir semua bagian dari tumbuhan dapat dimanfaatkan manusia dan hewan, baik itu bunga, daun, batang, umbi, tunas, maupun biji. Makanan yang didapat manusia dan dari tumbuhan, terutama daun, misalnya daun pepaya, dan keladi, dan bayam. Yang kedua, bunga itu bunga kol dan bunga pisang. Yang ketiga, buah mangga, jambu, nanas, dan sawo. Yang keempat, umbi, misalnya kentang, wortel, lobak. Yang ketiga, dengan cara tunas, misalnya toge dan rebung. Yang selanjutnya, biji, misalnya kacang hijau dan jagung beras. Dan tumbuhan sebagai bisa membuat obat tradisional. Di negara Indonesia banyak manfaatnya tanaman obat. Contohnya misalnya pil kina sebagai obat untuk penyakit malaria. Ada pula umbi-umbian dan manfaatnya untuk jamu. Contohnya kunyit, kencur, jahe, temulawak, dan masih banyak lagi. Dan tumbuhan sebagai bumbu masakan. Aneka makhluk hidup berupa tumbuhan di negara kita menghasilkan banyak sekali rempah-rempah, biji, buah, ataupun umbi yang bermanfaat sebagai penyedap untuk bumbu masakan. Tanaman tebu misalnya menghasilkan gula, yaitu pemanis alami. Hasil rempahan yaitu bawang merah, bawang putih, dan lada, pala, dan lainnya. Dan selanjutnya, hewan juga memperoleh sumber energi dari tumbuhan hijau. Pada hewan herbivora sangat bergantung pada tumbuhan secara langsung. Jika tidak ada tumbuhan, maka hewan tersebut akan mati, hingga juga mengakibatkan hewan karnivora juga akan mati. Hal ini karena mereka saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Ini juga berlaku pada hewan omnivora. Demikian presentasi saya, lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.